Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ana Fitriana hadir ya. Budianto baik hadir. Kemudian Atika Rahmasari hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai isolator dan konduktor ya, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apakah di rumah kalian ada alat-alat yang berbahan logam, aluminium, dan besi? Oh iya benar, penggorengan ya, alat penggorengan. Kira-kira kalau di alat penggorengan itu kenapa sih pada gagangnya itu terbuat dari plastik dan kadang ada yang aluminium? Kira-kira kenapa? Baik, nanti kita akan jawab melalui percobaan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan nih tentang materi isolator dan konduktor. Jadi tujuannya nanti kita akan bisa membedakan dan mengklasifikasikan mana sih yang benda konduktor dan mana yang benda isolator. Jadi nanti di sini Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini jumlah kalian ada 20, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Baik. Oke, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang telah Ibu sediakan dan juga LKS-nya ya, lembar kerja siswanya. Silakan. Oke, sudah ya, masing-masing kelompok sekarang sudah ada LKS dan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Oke, sekarang kalian lihat deh bahan-bahan yang ada yang telah Ibu siapkan. Ada berapa bahan di situ? Ada 6 ya. Oke, kita cek ya semuanya apakah sudah lengkap. Ada. Ini namanya apa? Penggaris. Iya benar, penggaris. Kemudian ini sendok ya, di sini Ibu ada 2 sendok ya, yang satu sendok logam dan sendok plastik ya. Kemudian ada pensil ya, semuanya sudah pegang ya pensil ya, benar pensil. Kemudian ini paku dan yang terakhir ada apa ini, kawat besi. Oke baik, semuanya sudah lengkap dan bahan-bahannya. Oke sudah ya, baik. Sekarang kalian lihat di LKS yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah di situ ada langkah-langkah percobaan yang akan kalian lakukan. Kemudian di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan dan tabel hasil pengamatan. Nah nanti kalian isi tabel-tabel itu berdasarkan percobaan yang dilakukan. Kita lihat ya tabel-tabelnya. Kita lihat di situ ada pertama kolom benda, kolom panas, dan kolom tidak panas. Nah kolom benda ini silahkan kalian tulis benda-benda yang digunakan pada percobaan seperti penggaris, sendok. Silahkan kalian tulis di kolom benda. Kemudian nanti di kolom panas dan kolom tidak panas silahkan kalian beri tanda checklist. Nah jadi di sini ada air panas yang Ibu masukkan ke dalam gelas. Ini air mendidih ya. Nanti benda-benda tersebut kalian masukkan satu persatu ke dalam gelas ini. Tunggu beberapa saat, kemudian kalian pegang. Apa sih yang terjadi? Kira-kira benda ini tadi misalnya nih, Ibu contoh penggaris ya, masukkan ke dalam sini. Setelah didiamkan beberapa saat kalian pegang. Panas tidak penggarisnya? Nah nanti kalian tulis di tabel pengamatan ini ya. Nah setelah itu di bawahnya ada pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Silahkan kalian mulai percobaan
yang telah tertulis di lembar kerja siswa. Oke, silahkan. Ya, baik, sudah selesai ya anak-anak? Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Sudah diisi semua kolomnya dan pertanyaan-pertanyaannya? Sudah, iya. Sekarang Ibu ingin setiap kelompok perwakilan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari percobaan dan hasil diskusinya. Oke, silahkan dimulai dari kelompok A boleh, dimulai dari kelompok D juga boleh. Silahkan. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk masing-masing kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik ya, jadi semua kelompok ini tadi sudah benar hasil diskusi dan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawabnya itu sudah benar semua. Artinya kalian di sini sudah paham ya apa itu isolator, apa itu konduktor, dan contoh benda-bendanya apa saja. Nah, jadi benda-benda yang dia dapat menghantarkan listrik dengan baik itu disebut dengan konduktor. Kemudian benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan isolator. Nah, biasanya benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik itu terbuat dari logam, aluminium, besi, seperti itu. Nah, kemudian untuk benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator itu yaitu penggaris, pensil, kemudian sendok plastik. Seperti itu ya contohnya tadi dari hasil percobaan ya. Nah, jadi kalian dapat mengklasifikasikan dan membedakan benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, menghantarkan panas dengan baik dan tidak dengan baik menghantarkan panasnya. Dari keenam benda ini, mari kita bedakan ya, klasifikasikan ya. Tadi penggaris ini termasuk isolator atau konduktor? Ya benar, isolator. Kemudian sendok plastik, ya isolator. Kemudian kawat besi, ya dia tadi panas ya setelah dimasukkan, yaitu konduktor. Kemudian sendok logam, konduktor. Paku, konduktor. Kemudian pensil, isolator. Nah, jadi di sini kita dapat nih, ternyata benar nih, ternyata alat-alat yang terbuat dari logam, besi, dan aluminium itu setelah kita masukkan ke dalam air panas tadi, kita pegang itu panas tangan kita. Artinya ini benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau disebut konduktor. Kemudian seperti penggaris, pensil, dan sendok kita masukkan ke dalam air panas itu tangan kita tidak merasakan apa-apa, tidak panas, sama saja. Artinya tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau isolator. Baik, di sini kalian sudah paham, alhamdulillah sudah mengerti apa benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan tidak. Untuk memperkuat pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan nanti di rumah kalian coba cari benda-benda yang mana yang termasuk konduktor dan mana yang termasuk isolator selain dari benda yang kita gunakan pada percobaan kali ini ya. Pasti banyak deh di rumah benda-benda yang mana yang konduktor, isolator. Silahkan masing-masing 5 saja kalian cari, kalian tulis. Baik anak-anak, sudah paham ya? Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang isolator dan konduktor. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema yang berbeda. Silakan kalian buka bukunya di situ pada halaman 8. Minggu depan kita akan belajar tentang itu. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.